Jadi orang yang di situ kemungkinan besar akan menjadi korban. Karena the golden period itu waktu emas itu adalah 5 menit. Jadi kalau kita nunggu dokter puskesmas, nunggu dari BPD, nunggu dari PMI, dari Damkar, dari SAR dan sebagainya, itu tidak akan menjangkau waktunya. Komeng komedian, dia relawan PMI juga. Dari Bogor. Nah, hari ini terjun di Sumbar untuk mengedukasi itu karena memang terjadi pergeseran budaya yang luar biasa. Ada 51 atau 53 kalau tidak salah saya hitung. 51 negara yang masuk ke Aceh pada saat, dan itu mempengaruhi pola hidup masyarakat, mempengaruhi segala macam. Pak JK selaku Ketua Umum PMI di bencana Aceh Sumatera ini sudah mencanangkan sekitar 1 tahun kita di sana. Dan itu ketika memang belum pulih akan bisa diperpanjang lagi. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai, roda berputar penuh badan besar. Jalan panjang penuh harmoni, surik cerita unik lokal, inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya, masih dengan saya Om Yosia dan tetap di channel Culik kesayangan kita, yaitu cerita unik lokal inspirasi kita. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan seorang yang menjadi inspirasi banget, terutama di di bagian kemanusiaan. Nah, siapakah beliau? Nah, kita akan kenalan dengan Bapak yang satu ini. Oke Pak, monggo Pak, bisa perkenalkan diri Pak kepada Sobat Culik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Culik. Nama saya Warjo dari PMI Kabupaten Wonogiri. Kebetulan sehari-hari tugas saya sebagai Kepala Markas di PMI Kabupaten Wonogiri. Oke, Kepala Markas. Nah, ini menarik sekali Pak. Kalau kita, kenapa kok sebutannya markas sih Pak kalau di PMI, kalau boleh tahu Pak? Iya. Kenapa markas bukan kantor? Iya. Karena markas itu 24 jam. Oh. Jadi tugas kita ada 2, yaitu membantu pemerintah di bidang bencana dan membantu pemerintah di bidang kesehatan. Itu undang-undang. Jadi undang-undang memberikan mandat dan amanat kepada Palang Merah membantu pemerintah di bidang bencana dan di bidang kesehatan. Nah, untuk layanan bencana itu kita mendirikan posko 24 jam dengan 3 shift petugas. Setiap tugas ada 3 orang, 1 driver, 2 petugas. Kemudian di UTD, di unit donor darah, itu kita juga nyiapin 3 orang petugas. Shift pagi, siang, dalam 1 hari itu ada 2 shift. Maksudnya 2 kelompok di markas dan di UTD, masing-masing 9 orang. Jadi dalam 1 hari ada 18 orang yang standby di setiap shiftnya. Nah, kebanyakan orang tadi nyinggung sedikit ya, kebanyakan orang tahunya kan PMI itu hanya buat donor darah gitu. Padahal ada banyak kegiatan yang dilakukan PMI. Contohnya salah satunya adalah kayak kemanusiaan tadi. Itu bisa diceritakan nggak Pak gimana biasanya? Betul. Jadi sesuai mandat undang-undang, tugas PMI itu membantu bencana. Dan bencana kaitannya mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kayak seperti saat ini, di Sumatera saat gitu ini itu tim Palang Merah itu sudah terjun di lokasi, tapi memang masih mempergunakan sekitar lokal, tenaga yang lokal. Kemudian nanti ketika mereka sudah lelah, itu baru di setiap 15 hari berganti personil. Karena di PMI dan itu cukup banyak. Jadi sebagai pengalaman saya terjun di Aceh itu waktu tsunami itu saya ada di Aceh. Kira-kira 3 tahun saya di Aceh. Di Aceh 3 tahun? Iya. Kemudian waktu gempa di Lombok, saya di Lombok 6 bulan. Jadi korlap di tingkat nasional. Sehingga untuk masalah bencana-bencana termasuk di Sumbar, di Jogja, dan di bencana-bencana yang lain, hampir semua bencana besar saya ada di lokasi di situ. Untuk saat ini karena statusnya masih status daerah normal, jadi memang belum dimobilisasi ke sana, tapi pada akhirnya kita sudah siap. Setiap saat dipanggil, kita sudah siap untuk berangkat. Begitu. Ngomong-ngomong soal kemanusiaan, tadi sebelumnya kita pernah ngobrol bahwa Bapak selain jadi Ketua Markas PMI Wonogiri juga, bukan ketua. Kepala. Iya. Kepala Markas PMI Wonogiri juga sebagai Ketua EPRBI. Itu Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Wonogiri. Nah, kalau yang itu sendiri kegiatannya seperti apa Pak itu Pak? Jadi Forum Pengurangan Risiko Bencana itu anggotanya itu adalah pegiat kemanusiaan, pegiat kebencanaan di Wonogiri yang
kita hitung saat ini ada sekitar 49 komunitas. Mulai 40. dari SAR, MDMC, kemudian Senkom, Orari, Rapi, KRI, kemudian pokoknya semua pegiat kemanusiaan semuanya tergabung di FRB itu. Kebetulan sampai saat ini saya masih dipercaya untuk jadi ketuanya begitu. Wah, kalau gitu berarti kegiatannya kalau misalnya kita ngomong soal bencana ya, kita ngomong soal lokal kita di Wonogiri. Kalau biasanya di Wonogiri bencana apa sih Pak yang sering terjadi Pak kalau di tempat kita itu? Nah, di Wonogiri itu memang ada yang spesifik, ada dua, yaitu tanah longsor dan banjir. Banjir ya. Nah, ini topografi di wilayah Wonogiri itu memang unik karena ada termasuk angin puting beliung. Jadi kalau dari lereng Lawu Selatan itu angin bertiup itu mentok di pegunungan Kesmantoro dan sebagainya. Kalau orang mengatakan itu pegunungan 1000. Nah, setelah mentok itu anginnya berputar. Nah, berputar itu akan mengenai Kesmantoro, Slogoimo, Jatiroto. Makanya di wilayah-wilayah itu sering terjadi puting beliung itu karena tekanan dari angin Lawu Selatan itu. Angin dari atas kemudian kena gunung, dia mentok kembali dan berputar. Itu yang terjadi selama ini, tapi alhamdulillah mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Nah, sekarang kerentanan yang muncul baru di wilayah Kesmantoro, Jatiroto itu adalah tanah retak dan ambles. Jadi kita kemarin di PMI mengadakan kegiatan bedah rumah untuk membantu korban bencana yang rumahnya hilang. Jadi ambles. Iya, ambles. Ambles gitu karena tekanan penyebabnya. Atau karena bawahnya ini berongga gitu. Nah, itu yang sedang diselidiki karena di beberapa wilayah Wonogiri ada yang retak kemudian tanahnya tuh menurun, retak tanahnya menurun itu di daerah Kesmantoro sama di daerah Brenggolo, Brenggolo gitu. Jatiroto. Jadi turunnya sampai 2 meter gitu sampai rumah itu hilang sampai ada pernah juga kejadian di Giri Kikis, Giriwoyo tuh pas di Luweng itu rumahnya tuh ditelan bumi. Jadi kayak ambles hilang gitu. Ambles hilang gitu. Oke. Banyak lagi kejadian-kejadian yang lain yang memang istilahnya membutuhkan kesiapan masyarakat Wonogiri. Makanya kita mempunyai program bagaimana setiap desa itu mempunyai relawan yang sudah diinisiasi oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Wonogiri. Kami bermitra di FRB, bermitra dengan semuanya. Nah, di sela-sela itu kami mencari gap yang di mana belum layanan yang belum ada, itu kemudian PMI mengambil gap yang ada di situ tadi untuk bagaimana memberikan atau penguatan kapasitas di tingkat masyarakat. Khususnya itu kalau PM itu mandatnya kan pertama pertolongan pertama, kemudian layanan ambulan, layanan kesehatan, kemudian layanan darat dan sebagainya. Sehingga pada saat kalau istilah saya di beberapa kegiatan itu the first respondent, orang yang pertama kali datang ke lokasi kejadian itu adalah orang yang terdekat. Nah, ketika orang yang terdekat itu pertanyaan ada dua, apakah dia mempunyai kemampuan untuk menolong atau tidak? Nah, kalau dia mempunyai kemampuan untuk menolong, berarti dia langsung bisa. Tapi kalau belum, jadi orang yang di situ kemungkinan besar akan menjadi korban. Karena the golden period itu waktu emas itu adalah 5 menit. Jadi kalau kita nunggu dokter puskesmas, nunggu dari BPD, nunggu dari PMI, dari Damkar, dari SAR dan sebagainya, itu tidak akan menjangkau waktunya. Maka yang paling bagus adalah yang menolong adalah orang yang di sekitar kejadian. Nah, tugas kita adalah memberikan edukasi kepada mereka agar mereka dalam tanda mempunyai kapasitas untuk menolong tadi ya. Nih, itu namanya di pertolongan pertama atau first aid. Kalau dulu orang menamakan P3K, sekarang kita ganti karena P3K itu masih identik dengan kecelakaan. Sementara kalau pertolongan pertama itu bisa untuk semuanya untuk kejadian bencana, untuk kecelakaan, kejadian yang di rumah sehari-hari, sehingga itu nanti akan membuat seseorang itu bisa diselamatkan, bisa ditolong pada saat kejadian pertama. Itu waktunya jaringan tubuh itu punya kemampuan menahan 5 menit. Ketika 5 menit tidak ditolong, maka jaringan-jaringan tubuh ketika tidak dialiri oleh darah, tidak dialiri oleh oksigen, itu akan mulai rusak. Gitu. Maka orang yang paling dekatlah yang punya kewajiban untuk menolong. Pertanyaannya, apakah orang yang paling dekat itu bisa menolong? Iya, betul sekali. Itu yang perlu menjadi perhatian dan itu menjadi concern kita. Bagaimana masyarakat di lokasi-lokasi rawan kejadian itu bisa kita latih pertolongan pertama, mempunyai kapasitas menolong, dan mempunyai kesadaran, kepedulian bahwa mereka bagian dari masyarakat yang mampu menolong saudara-saudaranya begitu. Berarti kayak ngajarin mereka, ngedukasi mereka juga sehingga mereka bisa gitu. Betul. Ya,
Kemarin sore saya diundang di majelis taklim di Johor Bahru dengan peserta ibu-ibu sekitar 50 minta dilatih pertolongan pertama. Jadi sampai maghrib. Jadi benar nggak mau. Berarti kalau gitu harus banyak relawan loh, karena kan pasti PMI juga butuh edukasi, butuh orang juga. Betul. Jadi kita hampir di semua tempat punya relawan. Relawan kita terbagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ini juga dimandat di undang-undang. Salah satu bunyi tugas pokok PMI adalah pembinaan relawan. Itu undang-undang. Maka kita mempunyai yang dari pelajar dari SD, SLTP, SLTA itu namanya PMR. PMR betul. Palang remaja sudah sudah familiar dengan nama PMR. Nah, PMR ini tujuannya adalah membentuk karakter. Membentuk karakter dan membentuk kepedulian. Jadi ketika ada temannya sakit, bagaimana dia segera bereaksi, mempunyai empati untuk menolong. Jadi itu yang menjadi kebanggaan kami, karena dengan adanya PMR ini maka pemerintah juga titip kepada kami untuk bagaimana membangun kepedulian, membangun semangat jiwa menolong yang mohon maaf saat ini sudah mulai terdegradasi dengan adanya HP. Betul. Itu maka kami istilahnya mempunyai semangat yang bagaimana caranya setiap sekolah itu nanti ini salah satu target kami di Wonogiri itu terbentuk unit PMR, kemudian menjadi satuan pendidikan aman bencana. Ketika ada bencana mereka sudah tahu alurnya, sudah pernah melakukan simulasi. Dengan adanya simulasi itu mereka kan jadi tahu. Oh saya harus kemana, saya harus bagaimana, itu dilatihkan di PMR. Oh, wah seru banget ya. Tadi berarti mulai dari yang SMA juga sudah, SD, SMP, SMA itu masuknya PMR. Nah, mahasiswa sama anak-anak yang putus sekolah, misalnya sudah lulus SMA dan sebagainya, 17 tahun ke atas, ini masuknya di Korps Sukarela. KSR namanya. KSR ini relawan yang bergabung di PMI dan harus dilatih selama 1 minggu untuk bisa mendapatkan keterampilan-keterampilan di dalam pertolongan maupun di dalam tindakan-tindakan ketika dia diterjunkan di lokasi bencana, lokasi konflik. Saya pernah diterjunkan di Poso selama 1 tahun di daerah konflik yang waktu perang itu kan. Itu butuh apa ya istilahnya, mental, nyali. Tidak sekedar nyali, karena di situ ya tahu daerah konflik itu seperti itu. Nah, kemudian yang kalau panjenengan misalnya udah punya profesi, teman-teman dokter, perawat, bidan, guru, tukang kayu, tukang batu, itu kalau di relawan PMI dia bisa bergabung menjadi TSR namanya, tenaga sukarela. Itu tidak perlu diklat karena dia udah punya keterampilan. Dia cuma butuh orientasi selama 1 hari. Jadi PMI itu visi misinya termasuk kerangka besarnya untuk berpartisipasi, mempunyai kontribusi untuk membangun negeri ini dengan menjadi relawan di TSR dengan kemampuannya. Misalnya nanti saatnya kita butuh tukang batu untuk kita kirim ke Sumbar misalnya, itu ada teman-teman yang basicnya tukang batu kita kirim, dan itu udah pernah kita kirim waktu di. Berarti nggak hanya kesehatan aja Pak? Iya, misalnya semua bidang yang itu bidang. Basicnya apa relawan itu. Jadi kita tidak hanya di respon bencana saja, tapi banyak kegiatan yang kita lakukan untuk saat ini misalnya Komeng komedian, dia relawan PMI juga. Dari Bogor. Nah, hari ini terjun di Sumbar untuk mengedukasi psikologi support program. Jadi kayak model healing. Healing, betul. Untuk anak-anak, untuk ibu-ibu yang dan sekarang jadi psikologinya bisa pulih gitu ya. Itu satu tim dengan saya waktu di Lombok, Bang Komeng. Jadi ini menjadi menarik karena layanannya memang satu dari semua di penanganan bencana kita terlibat di dalam pelayanannya gitu. Ternyata luas banget ya Pak cakupannya ya untuk PMI sendiri. Nah, untuk bina kan banyak masyarakat kan, semakin banyak masyarakat, semakin banyak orang yang dibina kan semakin susah untuk mengedukasi lah. Tantangannya ketika mengedukasi relawan-relawan itu kalau di pihak PMI seperti apa Pak? Tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada tantangan dan kendala yang muncul. Tetapi justru di situ dinamikanya. Kita setiap tahun ataupun 2 tahun sekali itu melakukan rekrutmen relawan di PMI untuk kita jadikan semacam fasilitator untuk mengedukasi masyarakat. Jadi setelah kita diklat, kita terjunkan ke wilayah-wilayah yang memang ada 2 inisiasi. Pertama program PMI, yang kedua program desa.
Jadi kita diundang dari desa atau kita punya program di desa yang memang rawan dan tidak punya kapasitas. Berarti ke sana gitu ya, langsung. Jadi ada dua, ada yang permintaan dari desa, ada yang memang kita punya program. Relawan PMI itu hampir di semua wilayah kita punya orang. Sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan kecelakaan di jalan, ada butuh ambulan dan sebagainya, mereka dengan cepat bisa merespon. 742 respon itu menurut saya bukan sebuah angka yang kecil. Betul. Dan itu menjadi bagian habit masyarakat yang sudah ketika saya ada butuh ambulan saya telepon PMI. Gitu. Nah, ini yang menjadi mimpi kami dulu dan alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit terwujud, meskipun mohon maaf kami tentunya dengan keterbatasan yang ada belum tentu bisa melayani semua permintaan masyarakat karena memang keterbatasan armada, keterbatasan peralatan yang kami miliki, sehingga ketika mobil ini sudah keluar 4 kita sudah tidak bisa lagi. Gitu. Nah, itu biasanya tantangannya sangat seperti tadi ya, ketika ada misalnya kayak ada kendala di masing-masing tadi, misalnya ternyata sudah dipakai berarti nggak bisa gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin juga ada, mohon maaf, masyarakat yang belum terpapar informasi itu. Artinya kita sosialisasi kan lebih banyak pakai medsos. Pakai medsos, yang butuh ambulan silahkan hubungi kami dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi kendala untuk orang-orang yang belum terpapar di desa, HP mungkin tidak begitu update dan sebagainya. Dia belum, tapi sebenarnya dari kesempatan-kesempatan yang ada selalu kita manfaat, termasuk ini juga. Hari ini kita mudah-mudahan dengan acara Culik ini bisa menjadi istilahnya kolaborasi antara program Culik dengan PMI untuk menginformasikan layanan apa saja yang bisa diberikan oleh PMI kepada masyarakat dan kita bisa bantu apa saja, kira-kira begitu. Wah, seru banget. Nah, ngomong soal relawan, Pak, kalau di Wonogiri sendiri sebenarnya sudah ada berapa sih relawan PMI di Wonogiri sendiri? Baik, relawan PMI tadi saya sudah sampaikan di awal ada 4 kelompok. 4 kelompok, betul. Yang PMN ini sebetulnya belum masuk, dia masuk calon relawan masa depan gitu. Kalau di KSR, TSR, donor darah, kemudian ada namanya Sibat. Jadi di TS Tenaga Sukarela tadi, yang relawan desa itu namanya Sibat. Kita pernah punya 30 desa binaan, ditambah 3 berarti 33 desa binaan, satu desanya kurang lebih 20 orang. Jadi sudah ribuan yang dari relawan desa. Kemudian di donor darah itu setiap tahun itu kita setiap bulan itu produksi kita sekitar 1000-an sampai berkisar naik turun 1000. Nanti kalau kita pedonornya itu relawan pedonornya di Wonogiri berkisar antara 4 ke 5.000 orang. Ada yang rutin, rutin. Ada yang memang setahun sekali, setahun 2 kali. Tapi yang bagus memang harusnya rutin. Karena gini, sel darah merah hidup di tubuh kita itu 120 hari. 120 hari itu 4 bulan. Akan mati, sel darah merah kita akan mati, kemudian berganti dengan yang baru. Itu siklusnya seperti itu terus. Nah, daripada dia mati kemudian terbuang percuma lewat air seni, lewat keringat dan feses, kenapa tidak kita pakai bantu orang lain? Itu sebenarnya salah satu keberhasilan promosi yang dilakukan di Wonogiri untuk orang melakukan donor, karena ketika tidak didonorkan darahnya cuma hilang percuma. Betul. Sementara kalau didonornya darahnya itu bisa dipakai untuk membantu orang lain. Nah, kita kembali lagi ke relawan tadi. Jadi ada KSR, TSR itu ada Sibat, kemudian ada pedonor darah sukarela. Nah, yang TSR ini memang tidak banyak, tetapi mereka militan. Jadi kalau sudah ada kejadian jam berapapun, mereka ada yang dengan suaminya, ada yang dengan istrinya ke lokasi untuk asesmen namanya. Asesmen untuk mengetahui kondisi seperti itu, kemudian apa yang bisa mereka lakukan. Nah, di sela-sela itu mereka telepon ke kami untuk backup apa? Apakah logistik, apakah ambulan, apakah kebutuhannya apa? Kalau mereka di desanya belum ada, kalau di desanya sudah ada, tugas kita adalah mendidik relawan yang di situ untuk mempunyai kemampuan melakukan pertolongan pertama termasuk layanan ambulan. Gitu. Jadi buat relawan-relawannya berarti juga keren kan? Pak, kamu tanya,
kan relawan itu kan berarti kan dia nggak terima misalnya operasional, uang operasional kan nggak berarti bener-bener pure pakai uangnya mereka sendiri. Tapi kalau di PMI itu tidak digaji, tapi di dalam kegiatan kita membantu transportnya. Oh, transportasi. Karena apa? Kalau di PMI mereka kan kita butuhkan 24 jam. Kayak di posko ini kan relawan. Iya. Dan setiap hari harus standby. Nggak mungkin kita akan, kalau misalnya cuma sekali 2 kali tidak apa-apa. Ini setiap hari. Tidak mungkin kita mengganggu perekonomian di rumah sementara dia udah menyumbangkan tenaga karyanya dan sebagainya. Nah, ini kita kan juga harus manusiawi. Betul. Jangan sampai dia menjadi relawan kemudian merugikan keluarganya dan sebagainya. Tetap semuanya harus berimbang. Oke, nah tadi Bapak udah cerita bahwa di PMI itu ada relawan, kemudian ada juga bedah rumah, bantu rumah, kemudian sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, itu pasti kan ada dana operasionalnya ya Pak ya? Betul. Nah, itu dana operasional didapat dari mana Pak kalau untuk PMI sendiri? Iya, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merahan, pemerintah memberikan mandat kepada PMI lewat undang-undang itu bahwa satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat lewat kegiatan bulan dana itu adalah Palang Merah Indonesia. Jadi dana yang kita pakai untuk operasional kegiatan di Palang Merah itu alhamdulillah merupakan dukungan dari masyarakat Wonogiri. Nah, di luar itu juga ada orang yang menyumbang secara langsung karena dia mempunyai perhatian khusus terhadap kegiatan kemanusiaan. Dia menyumbang, ada yang rutin, ada yang tidak, dan sebagainya. Dan itu menjadi menarik karena kegiatan bulan dana ini sebetulnya kan juga ada kegiatan edukasinya. Bagaimana melatih anak-anak untuk mau peduli dan berbagi dengan kemampuan finansialnya masing-masing, dan itu tidak memaksa. Artinya ada beberapa yang memang keterbatasan, tetapi ketika dia terbatas dan mempunyai kepedulian, itu sebenarnya yang kita bangun. Dari bulan dana itulah kemudian muncul program-program di PMI Wonogiri yang saat ini alhamdulillah kita ada kegiatan bedah rumah untuk RTLA. Sebetulnya awalnya dulu muncul untuk membantu korban bencana. Jadi salah satu mandat kita adalah ketika rumahnya roboh, rumahnya terbakar, itu menjadi prioritas kami. Ketika memang tahun itu masih dalam proses, tapi kalau memang sudah habis kita akan coba anggarkan dan usulkan di tahun berikutnya. Nah, selama ini Pak, selama Bapak, jadi Bapak di PMI udah berapa lama berarti ini Pak? Kalau boleh tanya berarti udah berapa puluh tahun Pak di PMI itu? Saya sebetulnya malu gitu ya, dan belum bisa berbuat banyak untuk Wonogiri maupun untuk Indonesia. Saya kelas 2 SMP itu sudah bergabung di PMR Madya namanya. PMR Madya itu PMR SMP itu di tahun 84. Waduh, 84. Sudah hampir ya satu umuran dengan saya itu 40 tahun. Nah, awal mulanya dulu memang suka gitu atau gimana Pak? Akhirnya tumbuh itu atau sampai sekarang kan biasanya kan ada juga orang yang ikut cuma sekedar ikut-ikutan aja, akhirnya berapa lama terus berhenti dan sebagainya. Bapak ini konsisten sampai puluhan tahun tuh gimana Pak ceritanya Pak? Iya, jadi dari SMP itu saya waktu itu diilhami oleh sebuah event motocross. Motocross ada di daerah Gunung Giri. Gunung Giri. Ada seorang pembalap yang jatuh, kemudian ada anak PMR yang menolong. Anak PMR yang menolong, dan saya kemudian dalam hati berpikir, kenapa dia bisa, kenapa saya tidak, gitu kan? Akhirnya justru malah lebih dari itu. Jadi anak yang menolong itu akhirnya suatu hari dia yang jadi murid saya gitu. Saya ngajar dia gitu kan. Jadi itu tidak sengaja gitu. Karena saya setiap ada keinginan itu harus terwujud. Salah satu mimpi saya adalah bisa keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Dan hampir seluruh di pulau Indonesia sudah saya datangi. Kecuali di Papua. Betul. Karena pada saat mau berangkat ke sana ada permasalahan keamanan di sana, sehingga ditunda keberangkatannya. Awal Ramadan tahun kemarin saya ada di Pulau Buru. Iya, di Ambon. Itu. Waduh. Nah, kalau sepengalamannya Bapak selama 40 tahun tadi, yang kira-kira yang menjadi di PMI ya, di suatu daerah yang benar-benar itu menjadi kayak apa ya, berbekas atau apa ya, kayak benar-benar ini kok melekat banget nih gitu, di mana Pak? Jenengan? Kalau
di tempat hampir semua yang saya kunjungi itu, tapi memang yang agak spesifik itu di Aceh ya. Di Aceh ya. Aceh itu karena memang terjadi pergeseran budaya yang luar biasa. Ada 51 atau 53 kalau tidak salah saya hitung. 51 negara yang masuk ke Aceh pada saat, dan itu mempengaruhi pola hidup masyarakat, mempengaruhi segala macam yang ada. Dan di sana saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran untuk kehidupan di dalam dunia pertolongan. Tetapi kalau kesan yang memang saat itu sangat ketika saya bertugas di Lombok jadi korlap, ada relawan yang meninggal 2. Nah, ketika sampai ada jadi korban itu, yang paling berat di dalam kehidupan saya, di dalam hati saya itu adalah menyampaikan kepada keluarga. Betul. Itu yang paling berat. Tapi kalau semua kejadian bencana, semua kegiatan yang saya lakukan pada dasarnya itu saya bekerja atau saya kegiatan itu ibadah. Jadi ketika saya niatkan seperti itu, maka semuanya kan jadi mudah dan jadi indah. Indah dalam arti masuk bencana indah, bukan indah dalam arti ketika kita menerima sebagai sesuatu dengan ikhlas, maka yang kita dapatkan adalah lebih dari yang kita harapkan. Jadi hampir di semua tempat itu saya punya saudara. Di Aceh, di Lombok, di Palu, di NTT, dan saya seperti anggota keluarga. Luar biasa, tapi memang pengabdian juga berarti kalau di PMI ya Pak ya? Iya, kalau di PMI itu isinya pengabdian. Pengabdian semuanya. Jadi kalau pengen kaya itu jadi pengusaha. Betul. Kalau saya kayanya adalah kaya teman. Betul. Saudara, kerabat, dan insya Allah dan alhamdulillah saya keliling Indonesia mungkin tidak akan kelaparan, karena di situ akan ketemu dengan saudara. Nah, kalau untuk membagi, Pak, biasanya ketika ada bencana itu kan ada PMI, ada juga dari Badan Penanggulangan Bencana, kemudian ada dari polisi, ada TNI dan lain sebagainya. Nah, untuk membagi misalnya ini ruang lingkupnya ini tuh biasanya gimana, Pak? Kalau misalnya ada bencana nih, misalnya kayak kemarin di Aceh, Sumatera misalnya, Sumatera Barat sama Sumatera Utara. Betul. Itu berarti gimana, Pak? Jadi di dalam dunia kebencanaan itu ada namanya Rencon, rencana kontingensi. Nah, di Rencon itu ada 6 klaster. Ada posko itu bisa sekretariat dan sebagainya. Kemudian keamanan, pengungsian, dapur umum, shelter dan sebagainya seperti itu. Nah, nanti siapa yang masuk di sini diatur, direncanakan sebelum bencana terjadi. Itu namanya di Rencon. Nah, di PMI itu masuknya di tim evakuasi, di tim kesehatan, di tim dapur umum misalnya seperti itu. Nah, nanti di luar itu ada tim-tim yang lain yang tempatnya kalau di TNI Polri evakuasi, keamanan. Dan itu menjadi tugas pokok mereka. Sudah ada pembagian tugas. Iya, seperti itu. Jadi sudah dibagi. Nah, pada saat dibagi itu ada namanya semacam kayak simulasi gitu. Jadi sebelum kejadian ada simulasi dan sebagainya. Tapi mungkin saya sudah harus hati-hati dengan simulasi itu, karena beberapa kali kejadian saya diminta untuk bikin skenario di Gunung Merapi, dikumpul di Solo, bikin skenario latihan di sana. Belum sampai ke rumah udah ditelepon, nggak usah bikin gitu, balik karena gunungnya udah meletus gitu. Itu sering kali kejadian seperti itu. Saya diminta bikin skenarionya. Dan penanganannya gimana? Itu belum kesampaian, baru pulang dari rapatnya sudah kejadian gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau bisa jangan saya yang bikin skenario. Luar biasa banget. Jadi perannya PMI juga ya Pak ya, karena kan memang dia bisa kayak skenario. Ini setelah ini nggak bisa, pindah ke sini, ganti dengan sini. Ini nanti penanganan di pengungsian gimana, sampai ke sana juga berarti semuanya ya. Betul. Jadi Pak JK selaku Ketua Umum PMI di bencana Aceh Sumatera ini sudah mencanangkan sekitar 1 tahun kita di sana. Dan itu ketika memang belum pulih akan bisa diperpanjang lagi, karena ini dampaknya sangat dahsyat sekali. Korban yang muncul memang yang meninggal sedikit, tetapi dampak yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Hampir sama dengan kayak tsunami dulu berarti. Kalau tsunami itu jumlah korbannya banyak, tetapi memang lebih ke area pantai. Area pantai dan yang terdampak oleh tsunami sendiri. Tapi kalau ini dari hutan dan masuk ke kota dan 3 provinsi, di 30 kabupaten, ini jumlahnya luar biasa. Jadi diperlukan resources yang sangat besar untuk pulih kembali gitu. Maka partisipasi dari semua masyarakat itu
kami menghimbau dan berharap sebesar atau sekecil apapun, seberapa banyak yang kita punya, marilah kita berbagi untuk saudara-saudara kita supaya apa yang dia alami itu segera bisa teratasi dan tersolusikan dengan kontribusi atau kepedulian kita kepada mereka yang saat ini tertimpa bencana. Iya, supaya segera pulih juga daerahnya, ekonomi bisa berjalan dengan baik juga gitu. Oke, menarik sekali pembahasan kita. Nah, mungkin ini sudah masuk di paling akhir, Pak. Kalau boleh bisa menyampaikan sepatah dua patah kata buat generasi muda atau buat masyarakat secara umum terkait dengan PMI supaya lebih mungkin lebih menumbuhkan rasa kayak tadi ya, karena sudah semakin lama semakin terkikis ya untuk orang yang mau menolong dan sebagainya itu. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, teman-teman sahabat culik yang saat ini sedang join dengan kami, ada beberapa harapan dari saya bahwa ketika kami menjalankan, kebetulan saya kepala markas menjalankan kepemimpinan di dunia kemanusiaan itu, semua orang itu kita perlakukan sama. Tidak ada pembedaan satu dengan yang lain. Kita berharap partisipasi dan dukungan dari semua stakeholder, semua pihak, semua masyarakat yang saat ini kebetulan PMI juga menggalang donasi, diberikan perintah oleh Pak Bupati lewat surat edaran untuk masyarakat Wonogiri yang akan menyumbang bisa melalui PMI salah satunya. Yang melalui yang lain kami juga persilahkan, tapi kebetulan kami di PMI, monggo ada rekening yang nanti bisa kita sampaikan kepada teman-teman di Culik, dan hari ini sudah di angka 50 juta lebih. Ya, mudah-mudahan nanti bisa istilahnya meringankan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Kata kuncinya peduli sama dengan solusi. Kalau ibu bapak semuanya, teman-teman semuanya memberikan kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di seluruh wilayah maupun di sekitar kehidupan kita, itu berarti teman-teman semuanya memberikan solusi terhadap permasalahan yang itu. Kita bisa mulai dari hari ini menyisihkan apa yang kita punyai. Kita bisa mengajak anak-anak kita untuk bergabung menjadi relawan-relawan di sekitar kita, agar kepedulian itu bisa terbangun dan kita bisa mendapatkan generasi-generasi yang, mohon maaf, tidak hanya main gadget saja, tetapi ada generasi-generasi yang kita harapkan bisa nanti mengisi kekosongan yang mungkin muncul pada saat-saat seperti ini. Tapi banyak generasi-generasi yang kita lahirkan mempunyai kepedulian untuk bisa membangun kebersamaan maupun memberikan kontribusi yang positif terhadap kemanusiaan, khususnya di PMI Wonogiri maupun di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih banget. Jadi generasi muda jangan mainan gadget, tapi juga harus peduli dengan lingkungan, dengan sesama, sehingga benar-benar ketika ada bencana kita bisa memberikan solusi tadi ya Pak ya. Betul. Karena peduli sama dengan solusi begitu. Oke, siap. Nah, Pak, ini ada kenang-kenangan dari Regal Sport. Ini ada jersey Culik, nanti bisa dipakai. Ini sebagai merchandise kita. Harapannya terus menjadi inspirasi buat seluruh masyarakat, terutama di masyarakat Wonogiri begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kaosnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri, dan mudah-mudahan program Culik akan semakin sukses dan semakin berjaya untuk menyemangati dan memotivasi masyarakat Wonogiri dan sekitarnya. Amin. Terima kasih Pak. Oke, buat Sobat Culik semuanya, seru banget. Jadi pastikan Sobat Culik nanti tonton channel ini sampai selesai, dan jangan lupa informasikan kalau teman-teman Sobat Culik ada ini ada orang yang bagus untuk diculik, silahkan tulis di kolom komentar, nanti pasti kita akan culik begitu. Oke, itu dengan kami. Dadah, sampai jumpa. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai, roda berputar.